Pagi hari ini kita bersama-sama belajar Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Sudah ketemu? Kalau kita belajar dari pasal ini, ya, saya selalu tekankan di dalam gereja ini, saudara dari anak-anak sampai orang dewasa, ketika membaca firman Tuhan itu membaca dengan merenungkannya, dengan mengajukan sebanyak-banyaknya pertanyaan kepada ayat yang kita baca. Ya. Firman itu di dalam Alkitab sangat unik. Siapapun yang membacanya, mau itu anak-anak, mau itu orang dewasa, mau itu orang terdidik, mau itu orang yang tidak terdidik, firman pengaruh rohaninya sama. Dia membawa perubahan. Itu luar biasanya firman. Jadi dia nggak lihat siapapun. Selama orang itu menerima, mendengarkan dan merenungkan dan mencari kebenaran dan menghidupinya, dia akan mengalami ini. Itu luar biasa. Nah, termasuk ketika kita membaca Matius 8 ini. Ini peristiwa tentang Yesus datang kepada satu kota namanya apa? Kapernaum. Dan di ayat itu pertama dibuka, ya. Begitu Yesus datang, dia disambut siapa? Seorang apa? Seorang perwira. Seorang perwira, ya. Nah, kalau saudara belajar tentang kemiliteran, perwira ini bukan orang biasa-biasa. Apalagi nama kota yang disebut, ya. Dia seorang perwira. Di mana? Di kota Pekanbaru. Wah, itu bukan sembarang perwira. Ya. Nah, ini bukan setingkat perwira di Koramil, kapten misalkan ya. Koramil itu harus komandan Koramil, biasanya itu harus kapten. Tapi kalau sebuah kota yang disebut, ini perwira yang lumayan tinggi kedudukannya. Dan Yesus datang ke sebuah kota, bukan disambut orang, bukan disambut ahli Taurat, orang Farisi, tidak. Dia disambut oleh seorang perwira, dengan jabatan tinggi. Wah, kalau kita hamba Tuhan datang ke sebuah tempat disambut oleh seorang dengan pejabat tinggi, kita bangga sekali, ya. Kita bangga sekali. Oh, saya pernah ke Jakarta. Di bandara dijemput seorang jenderal gitu. Saya pernah ngalami. Saya jadi kikuk ya, riku. Ketika satu kali saya ke Jakarta dijemput oleh seorang jenderal polisi, ya. Saya kikuk sekali. Di mobil rasanya panas, ya. Emangnya kita ini siapa ya? Naik mobil dijemput sendiri oleh seorang jenderal polisi dan dia yang nyetiri sendiri gitu. Waduh. Dan dia masih nawari, "Bapak mau makan apa?" gitu. Itu riku ya kalau kita ya. Jadi wah, serba panas, serba nggak enak, serba nggak tahu harus apa ya. Nah, Yesus datang ke sebuah kota Kapernaum disambut oleh seorang perwira ini. Nah, tetapi perwira ini juga unik gitu. Kalau kita baca di pasal tadi, Matius 8 tadi ya. Uniknya apa? Dia datang untuk apa? Meminta satu hal. Apa yang dia minta? Apa yang dia minta? Hambanya yang di rumah itu lagi apa? Lagi sakit. Ya. Hambanya di rumah lagi sakit. Dan dia minta agar Tuhan apa? Menyembuhkan hambanya ini. Berhenti sampai di situ. Kalau seorang dengan kedudukan yang tinggi seperti seorang perwira, dia menemui seseorang, ya, dia tentunya punya urusan sangat penting. Ya, kalau tidak sangat penting, apalagi perwira, untuk apa dia menemui? Ya, dan tentunya urusannya kalau tidak berhubungan dengan tanggung jawab pekerjaannya, dia juga menemui seseorang untuk urusan pribadinya, betul ya? Tapi ini tidak, ya, kepentingannya datang kepada Yesus bukan untuk dirinya, tapi untuk apa? Hambanya. Wah, ini aneh, bukan urusan kerjaan, bukan urusan kemiliteran, bukan kepentingan dirinya, tidak, tapi untuk urusan hambanya. Saudara tahu kata hamba itu di dalam Alkitab bahasanya apa? Doulos, budak. Untuk budaknya.
untuk budaknya. Dan budak itu pada zaman itu tidak ada harganya. Tidak ada nilainya sama sekali. Tidak ada. Untuk apa saudara seorang perwira yang begitu jabatannya tinggi membela seorang budak yang tidak ada harganya? Karena budak biasanya diperoleh dengan cara apa? Dibeli. Atau karena dia tidak bisa membayar hutang, maka dia jadikan budak. Pada zaman itu begitu. Wah, jadi biasanya budak itu tidak mendapat tempat, tidak dipandang. Ya, budak itu. Ya, biasanya para budak zaman dulu kalau tidak ditato seperti kuda ya, seperti sapi ditato, ya, dia ditindik. Zaman dulu, gitu. Dan biasanya pasar-pasar umum itu ada kayak kerangkeng besar atau lapangan besar, para budak di situ dan orang yang punya duit yang kaya bisa membelinya dengan bebas. Bahkan mereka bisa memperlakukan apapun kepada budaknya, termasuk membunuhnya. Itu boleh pada zaman itu. Bayangkan, jadi kalau orang sudah menjadi budak pada zaman itu tidak lagi punya harapan, karena tergantung belas kasihan siapa? Tuannya. Mau dikasih hidup, mau dikasih mati, mau disiksa, ya terserah. Pada zaman Yesus begitu, nggak kayak zaman sekarang ya. Ya. Nah, ini seorang perwira ya, datang kepada Yesus bukan untuk urusan kemiliteran, bukan untuk urusan mengurus kepentingan pribadinya. Ya, karena para perwira tentunya banyak kepentingan. Yang tidak penting pun bisa jadi penting kalau orang punya jabatan. Gitu. Tapi dia tidak. Dia datang justru untuk memperjuangkan budaknya. Yang mau mati pun ya nggak masalah, mau ya kan, orang disiksa aja boleh, dibunuh aja boleh, ya kan? Tapi dia tidak. Dia datang kepada Yesus untuk urusan siapa? Memperjuangkan budaknya ini. Gitu. Dan dia berkata kepada Yesus, Guru, hambaku di rumah itu sedang sakit keras mau mati, ya kan? Sembuhkan ya. Dan Tuhan Yesus luar biasa. Yang datang ini seorang perwira. Maka Yesus bilang apa? Aku akan datang apa? Menyembuhkannya. Kalau kita belajar di dalam Alkitab, di Perjanjian Baru khususnya, ya Matius, Markus, Lukas sampai Yohanes, ya, saudara sangat jarang, bahkan mungkin tidak ada, ya kan? Satu kalimat yang mengatakan dari Yesus, aku akan datang menyembuhkannya. Rata-rata itu orang yang datang mencari apa? Kesembuhan. Ya, coba cari aja. Ya, perempuan pendarahan itu menjamah jubah Yesus. Perempuan yang nyari. Ya kan? Orang buta yang tidak bisa melihat itu juga berteriak, "Guru, sekian tahun ia tidak melihat." Ya, orang yang di sebelah Bethesda juga sama. Ya kan? Ya, banyak hampir semua mayoritas orang datang kepada Yesus itu untuk mencari kesembuhan, ya. Bukan Yesus yang menawarkan dirinya. Tapi dalam konteks Matius 8 tentang perwira Kapernaum ini, justru Yesus apa? Yang menawarkan dirinya. Aku akan datang apa? Menyembuhkannya. Ini mirip peristiwa ketika Lazarus mati dikuburkan. Ya. Yesus dikasih tahu Lazarus sakit keras. Yesus bilang, ya nanti aku akan datang, ya kan? Tapi ketika dia datang, Lazarus sudah dikubur 4 hari, ya kan? Nah, kemudian Marta bilang apa? Oh, kalau saja engkau ada di sini tentu Lazarus tidak akan mati. Tapi Yesus bilang, aku akan datang. Ya. Siapa yang percaya, dia tidak akan mati tapi akan hidup. Wah. Dalam 2 momen ini Yesus yang menawarkan dirinya untuk datang. Wah, itu luar biasa. Ya, bayangkan, wah, Yesus sembuhkanlah diriku misalkan. Yesus bilang enggak usah minta, aku yang datang akan menyembuhkan. Wow, luar biasa, ya kan? Nah, tetapi perwira ini mengatakan apa? Cukup engkau mengatakan apa? Satu kata saja, satu kalimat saja cukup. Ya, sebab aku adalah seorang apa? Perwira
Dan di bawahku ada seorang apa? Bawahan. Kalau aku bilang kamu datang, datang. Kamu pergi, pergi. Begitu urusan kemiliteran. Dan ketika Yesus, ketika perwira ini menemui Yesus, prinsip yang sama. Ya kan? Dia yang membutuhkan, sekalipun bukan untuk dirinya, untuk budaknya, tapi dia menempatkan dirinya dalam apa? Ketaatan, dalam penundukan diri mutlak. Kalau engkau bilang satu kalimat sembuh, aku yang akan pergi. Ya, kamu nggak perlu datang. Karena aku ini juga seorang bawahan. Sekalipun dia perwira, jarang punya orang yang punya jabatan perwira tinggi, punya prinsip kehidupan seperti ini jarang. Mungkin susah menemukannya, ya. Biasanya kalau orang punya kedudukan itu sangat angkuh, sangat sombong, arogan. Apalagi kalau jabatan kemiliteran, ya. Sering nggak usah bapaknya, anaknya aja arogan, ya. Apa bapakku jenderal gitu, ya kan? Gitu. Tetapi dia tidak perwira ini. Perwira ini tidak. Dia katakan cukup engkau katakan saja, aku akan taat, aku akan tunduk. Ya. Nah, di situ Yesus tercengang. Dan Yesus mengatakan, tidak pernah kutemukan iman apa? Sebesar ini di tengah-tengah Israel. Tidak pernah. Nah, kalau kita ngomong iman yang sebesar itu, kita ingat bahwa di dalam Alkitab yang disebut bapak orang beriman itu siapa? Abraham itu disebut bapak orang yang beriman. Padahal kita lihat Abraham tidak pernah membuat apa? Mujizat, tidak pernah menyembuhkan orang, tidak pernah melakukan hal-hal yang spektakuler, api turun dari langit, atau mengalami seperti Elia atau Elisa gitu ya. Melihat mujizat yang begitu besar, kereta api mengelilingi mereka. Mereka tidak pernah mengalami yang luar biasa. Seperti Elia ini. Abraham tidak pernah mengalami. Ya, Abraham hanya mengalami hidupnya itu diproses oleh Allah. Dan ketika Abraham menang dalam proses iman itu, disuruh pergi ke tempat yang dia tidak tahu kemana dituju, dia tunduk, dia taat, dia lakukan. Ketika dijanjikan mendapat keturunan dan bertahun-tahun janji itu tidak didapat atau belum didapat, Abraham tetap apa? Taat. Bahkan ketika dia diberi keturunan, ya kan, dan keturunan satu-satunya itu diminta untuk dipersembahkan kepada Allah, dia juga apa? Taat. Dikatakan Abraham bapak dari segala orang beriman. Bukan karena mujizatnya, bukan karena korbannya yang menggebu-gebu, tidak. Tapi karena proses hidupnya itu yang dibentuk oleh Allah itu sampai dia berkemenangan. Dia disebut bapak beriman. Perwira Kapernaum ini kita belajar. Dikatakan apa? Tidak kutemukan iman sebesar ini. Saya mau tanya, perwira Kapernaum membuat mujizat apa? Enggak. Memindahkan gunung? Tidak. Ya kan? Karena Yesus pernah bilang, seandainya engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau mengatakan kepada gunung ini beranjaklah, maka gunung itu akan beranjak. Wow, luar biasa. Iman bagi banyak orang Kristen diartikan dengan apa? Mujizat. Tetapi di dalam Alkitab, iman yang besar, iman yang luar biasa, bukan sebatas membuat mujizat. Tetapi iman yang besar adalah menyerahkan diri kehidupan kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Wah, itu luar biasa. Nah, kita perlu bertanya, perwira Kapernaum ini disebut Yesus punya iman yang besar. Di mana letak besarnya iman perwira Kapernaum ini? Kita perlu selidiki, kita perlu cari ya. Kita perlu pelajari di mana Tuhan. Ya kan, setahu saya kalau ada hamba Tuhan luar biasa, bernubuat. Saya melihat ada anak yang bernama David di sini, lagi mengalami patah hati dan tidak bisa berdamai dengan Allah. Kita sudah nangis itu. Wah, ini hamba dipakai Tuhan, misalkan, betul nggak?
Ini punya iman luar biasa ya kan? Atau kalau ada seorang hamba Tuhan bernubuat, saya menemukan ada di depan saya ini ada orang yang nama depannya J, belakangnya John. 6 tahun ikut Tuhan tapi punya masalah hutang piutang yang sangat besar. Saya mau katakan kepada kamu hari ini, Roh Kudus berbicara kepada saya, minggu depan hutangmu lunas. Itu orang akan haleluya, dahsyat engkau Tuhan, benar. Orang mengukur iman dengan cara itu. Betul enggak? Nah, selanjutnya apalagi yang sekarang kalau Anda dulu di YouTube lihat ya, pertebaran. Selain debat antar agama yang paling sering apa? YouTube dipenuhi dengan apa? Kesembuhan. Ya kan? Pendeta A, pendeta B lakukan kesembuhan. Orang di gitu, sembuh gitu. Betul enggak? Dan kita melihat ini iman yang besar. Tidak mungkin kalau enggak dari Allah. Betul? Betul. Saya katakan bisa. Bisa saja itu benar gitu. Tetapi mari kita melihat apa yang disebut iman yang rohani. Ya. Iman yang rohani. Karena kalau kita membaca di Matius 7 dikatakan pada akhir zaman orang akan berseru apa? Tuhan, 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 bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku membuat apa? Mujizat demi namamu. Ya kan? Tetapi pada hari itu aku mengatakan, Yesus berkata apa? Enyala engkau ya apa? Pembuat kejahatan. Enyah kamu, wow. Apa yang di pandangan kita ini sebagai satu demonstrasi iman yang besar di mata Tuhan, bisa saja itu adalah pembuat kejahatan. Wah, itu ngeri sekali ya. Nah, makanya kita perlu bertanya, Tuhan, jadi iman yang disebut iman yang rohani, iman yang besar, iman yang rohani, iman yang daripada Allah, iman yang Allah berkenan itu, iman yang bagaimana? Nah, tadi saya sempat singgung tentang kehidupan Abraham. Ya. Abraham di dalam kasihnya kepada Allah, dia mentaati Tuhan untuk apa? Hidup dalam pimpinan dan kehendak Tuhan sepenuhnya. Sekalipun kehendak Tuhan itu aneh. Gitu. Bayangkan kalau kita disuruh pergi ke tempat yang kita tidak tahu. Saudara mau pergi enggak? Enggak mau dong. Marwan, iya Pak Rudi, kamu besok pergi. Kemana? Pokoknya pergi saja. Ini perintah model apa coba? Tapi karena disuruh, ya dia taat. Kayak orang bodoh-bodoh begitu kan? Abraham pergi, meninggalkan Ur Kasdim. Tinggalkan saja. Jalan 5 km gak tahu, pokoknya ke utara sajalah. Ke utara gitu. Zaman itu belum ada jalan ya, buka semak-semak gitu ya. Dengan anak buahnya, dengan hamba-hambanya gitu kan. Nanti setengah perjalanan baru Tuhan berbicara. Belok kanan arah selatan. Tuhan sudah ke utara. Iya, ke selatan gitu. Orang bilang gila ini orang. Sudah mapan di Ur Kasdim, punya lembu domba, kaya, punya hamba-hamba, punya bujang. Dia bawa semuanya. Gak pergi seorang diri loh. Dia bawa rombongan. Dan seluruh rombongan sama gilanya. Ya, ditanya, mau kemana kalian? Pergi. Siapa yang suruh? Tuhan. Repot. Tapi dia taat, dia pergi. Pergi ke tempat, pindah lagi ke tempat, pindah lagi ke tempat. Di tengah-tengah jalan, baru Tuhan menyatakan, aku akan membuat keturunanmu seperti apa? Banyaknya pasir di laut. Cuma satu doang, Ishak. Bener gak? Emangnya itu pasir di laut? Cobalah kamu, saudara renungkan. Satu doang. Sudah dikasih satu doang, masih diminta lagi. Saudara kira-kira mau gak percaya Tuhan yang seperti ini? Patar ya, kamu punya sepeda motor? Gak ada, mana sepeda motormu? Mau jalan kaki, ya kan? Oke, besok saya kasih sepeda motor. Tapi besok dikasih seminggu. Sini ya sepeda motormu. Itu rasanya gimana? Sakitnya itu di sini, anak sekarang bilang ya. Sakitnya itu di sini gitu. Itulah. Nah, tetapi Abraham apa? Dengan semua situasi yang tidak menyenangkan dagingnya, yang tidak menyenangkan dirinya itu,
dia tetap memutuskan untuk mengasihi Allah. Nah, perwira Kapernaum tadi, di mana letak besar imannya? Saudara, ini yang kita kurang paham. Kalau orang di tempat yang rendah mengejar ke tempat yang tinggi, itu mudah. Amin? Mudah. Itu namanya cita-cita. Kita hari ini orang miskin. Ya, kita nggak punya apa-apa. Tapi kalau kita belajar keras, ya, bekerja keras, bekerja dengan cermat, dengan bijaksana, bisa nggak cita-cita itu kita raih? Bisa. Dari tempat rendah ke tempat tinggi. Bisa kita raih yang tinggi itu. Tapi kalau saudara ke tempat yang begitu tinggi dan untuk turun ke tempat yang rendah, gampang nggak? Mustahil nggak? Mustahil nggak? Kalau Anda seorang yang nggak punya pendidikan, bercita-cita menjadi seorang perwira, iya toh? Bisa nggak? Bisa. Anda bekerja keras, Anda melakukan dengan banyak hal yang baik, melatih tubuhmu, ikut tes, belajar pintar, bisa nggak perwira dicapai? Bisa. Tapi kalau kamu sudah perwira, seorang jenderal, seorang letnan jenderal, seorang brigadir jenderal, menjadi seorang budak bisa nggak? Ada nggak? Saudara temukan? Ada. Ada. Seorang jenderal turun menjadi seorang budak ada? Cuma satu loh. Hanya jenderal yang kalah perang menjadi tawanan perang. Zaman Nazi perang dunia kedua begitu. Yang kalah perang jenderalnya dimasukkan stalak, dimasukkan kamp konsentrasi, dimasukkan penjara. Itu. Tapi kalau normal, jenderal itu di tempat yang tinggi posisinya dan memilih menjadi budak, menjadi hamba, itu butuh iman kira-kira atau tidak butuh iman? Nggak usah jenderal, kita yang guru aja direndahkan orang, marah kita. Kamu nggak tahu ya saya guru, layak dihargai, pahlawan tanpa tanda jasa. Iya kan? Punya posisi itu susah untuk turun ke bawah. Tapi kalau orang di bawah mencari posisi, pasti bisa. Tapi kalau sudah di posisinya turun ke bawah, itu membutuhkan iman yang sangat besar. Ini yang saya mau sampaikan, Bapak Ibu, anak-anakku semuanya. Ada satu sikap yang luar biasa dari perwira Kapernaum ini. Sikap merendahkan dirinya dan merendahkan hatinya melebihi orang yang ada. Sikap merendahkan hatinya dan merendahkan dirinya melebihi yang ada, sekalipun dia punya posisi tinggi sebagai seorang perwira. Wah, sikap begini susah, wong pendeta aja punya posisi direndahkan jemaatnya marah-marah kok. Kamu nggak tahu ya saya pendeta? Lah iya tahu Pak. Ya hargai saya dong, itu pendeta loh ya. Saya padahal pendeta nggak tahu posisinya kayak gimana ya. Ini perwira. Ini perwira dengan posisi yang begitu tinggi, tapi dia memutuskan untuk datang kepada Yesus sebagai seorang hamba, seorang budak yang menerima perintah. Cukup engkau katakan satu kata saja, aku akan taati, aku akan lakukan. Saudara, gereja Tuhan itu saya kalau merenungkan gereja di tempat ini atau di tempat lain, saya mau katakan saya bersedih. Oh, saya sedih tuh. Tuhan tolong. Gereja ini karena Tuhan itu sesuai nubuatan oleh Nabi Amos. Pada akhir zaman, Tuhan membangkitkan anak-anak, taruna-taruna muda untuk bernubuat, untuk menyatakan kebenaran. Ya, anak-anak muda. Tetapi saya melihat, kalau saya lihat gereja jauh-jauh ya, melihat gereja di tempat ini, saya sedih seringkali. Tuhan, kenapa saya sedih Tuhan? Kenapa? Karena dari satu sikap untuk merendahkan hati, itu susah ditemui. Kita mau yang kecil, mau yang besar, kadang kita minta dihargai ya. Ya, kadang minta dihormati.
Gampang saja. Taunya dari mana Pak? Gampang. Orang yang bekerja milih-milih itu biasanya orang yang nggak bisa merendahkan hati. Orang yang milih-milih pekerjaan. Oh yang berat-berat biar dia aja, yang enak-enak biar dia. Begitu ada yang enak-enak, dia datang. Gitu. Itu sikap orang yang nggak mau merendahkan hati sebetulnya. Ya kan? Yang ngepel-ngepel, yang malu-maluin, ngepel-ngepel, yang bersih-bersih. Biar kecil kecil itu. Yang besar nggak usah. Misalkan begitu. Jadi dari berapapun usia kita, selama sikap itu dalam hati kita, kita menjadi orang yang susah untuk merendahkan hati, merendahkan diri kita. Jadi nggak perlu sampai menjadi perwira kita ya. Kalau perwira itu kan sudah jelas, punya jabatan, punya posisi, turun. Nah kita ini belum punya apa-apa, tapi sikap kita itu melebihi seorang perwira, jeleknya, gitu ya. Sikap hidup kita itu melebihi seorang perwira. Nggak mau merendahkan diri, nggak mau merendahkan hati, ya kan? Dari apa tadi? Kalau bekerja milih-milih, itu nampak sekali. Nah kalau kita tumbuh besar dengan cara seperti itu, saya mau katakan, kalau kita tumbuh dengan cara dan pola hidup seperti itu, kita tidak akan mendapat apa-apa. Kita tidak akan memperoleh apa-apa. Yang kita peroleh hanya apa? Masalah demi masalah, ya, kesusahan demi kesusahan, ya kan? Persoalan demi persoalan. Kalau itu menjadi gaya sikap hidup kita. Sampai kita memiliki satu sikap yang dirubahkan oleh Tuhan. Mau merendahkan hati. Nah makanya kesombongan, keangkuhan, ya itu gak melihat usia. Anak kecil pun bisa sombong. Nah waktu saya menangani sekolah ini, saya kaget. Karena anak di sini kalau bertengkar, bukan begini. Gak ada uangmu, bukan. Anak sini bertengkar gak begitu. Dia bertengkar dengan temannya. Miskinnya kau, gak ada berasmu di rumah. Wah itu bertengkarnya orang sini. Ketika saya dengar itu saya terkejut. Anak yang begitu usia sekolah, saya gak tahu dia belajar dari mana kalimat-kalimat seperti itu. Tetapi bisa saya katakan itu menunjukkan betapa anak seusia itu bisa angkuh. Ya kan? Hatinya itu sudah begitu angkuh seperti seorang yang punya perwira. Seperti seorang punya jabatan perwira itu. Gak mau turun ke bawah. Wah ini bahaya sekali. Anak-anak saya katakan. Ya, makanya kenapa anak-anak itu perlu diberi teladan yang baik karena itu. Makanya saya selalu berkata anak-anakku yang udah gede-gede ya. Beri teladan yang baik untuk adik-adikmu. Ya jangan memilih apapun. Lakukan dengan sukacita, dengan senang apapun. Saya tutup dengan satu kesaksian. Saya kenal Tuhan itu tahun 91. Ya, saya kenal Tuhan. Saya kenal Tuhan Yesus tahun 91, saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Ya, tahun 91 masih kuliah semester 2, ya masih ingat saya gitu. Dan ketika saya bertobat kenal Tuhan itu, semester 2 itu, saya tinggal di satu tempat karena saya miskin, tidak bisa bayar kos, tidak mampu bayar uang kos, saya ditampung orang, ya. Bukan orang ya, ditampung oleh satu kelompok persekutuan doa, dia sewa kantor, tidak ada yang jaga, tidak ada yang bersihkan. Jadi saya boleh nempati, nggak perlu bayar, dengan catatan saya harus bersihkan. Oh saya dengan senang hati. Jadi saya bersihkan setiap hari, saya pel, saya isi air bak mandi, itu bukan dengan keran, tapi dengan memikul air. Setiap hari. Tidur saya kurang, karena di daerah tertentu itu air nggak kayak sekarang, melimpah ya. Itu harus antri ya, bahkan nggak tidur semalaman itu untuk antri air. Di NTT itu susah air ya zaman itu. Nah, saya harus mengurangi jam tidur saya, sekalipun tidak mendapat makan. Ya, saya harus bersihkan tempat itu, pasang karpet setiap sebelum ibadah, saya bersihkan terus menerus setiap hari. Sementara orang yang datang pakai tinggal pakai, setelah pakai sampah berserakan. Mau marah enggak? Mau marah secara manusia. Tapi Tuhan proses di situ. Tuhan bentuk. Enggak. Merendahkan hati. Punya sikap merendahkan hati. Menjadi hamba. Melakukan tanpa perlu apapun perintah. Dengan kesadaran. Makanya setelah menikah itu istri saya tahu. Saya paling orang yang gak bisa diperintah.
Bukan saya nggak mau diperintah. Karena bagi saya harus lakukan dengan kesadaran saya. Saya lakukan dengan senang hati semuanya. Didikan seperti itu. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, itu membentuk saya. Membentuk Bapak ini sampai hari ini. Saya bilang begini. Ketika kami menikah, ya, katanya ini bukti ada. Bukti ada ini ada. Kami itu sudah beli rumah. Ya. Di daerah namanya Menganti Permai. Kami beli rumah. Secara manusia kami nggak perlu repot sibuk tinggal di rumah yang kita kontrak namanya Dilda Wetan gitu ya. Rame-rame untuk apa? Cari masalah itu namanya gitu. Kami mapan. Kami bekerja, kami nggak kaya tapi bisa menabung dengan baik. Ya, kami sampai anak besar, kami punya usaha, punya supermarket, punya apa gitu kan. Punya. Gitu. Posisinya lumayan. Jadi kalau mau turun ke bawah itu susah. Karena sudah punya gitu kan. Kalau nggak punya, apalagi yang mau diturunkan. Ya. Tetapi kalau sudah punya, mau turun ke bawah itu susah. Perlu Roh Kudus sendiri. Perlu firman Allah sendiri yang menyentuh hati orang itu sehingga dia bisa menyangkalinya. Dari punya jabatan nggak punya jabatan. Dari punya menjadi tidak punya. Itu hanya oleh kasih karunia firman Allah. Supaya dengan tujuan apa? Setiap orang itu boleh melihat cahaya Injil Kerajaan Allah. Saya berdoa untuk kita semua punya sikap hati ini. Sikap yang merendahkan hati serendah-rendahnya. Sekalipun diinjak, sekalipun dihina, dipandang rendah, dipandang miskin, dipandang tidak mampu, enggak apa-apa. Yang penting bagaimana kita membuka hidup kita, hati kita seluas-luasnya agar kebenaran itu berubah, mengubah hidup kita agar kebenaran itu menjadi raja dalam hidup kita. Tuhan memberkati.